Tri Mairen menjelaskan, Tritunggal. Tri dan unitas ya. Tri itu 3, unitas itu artinya keesaan atau persekutuan lah begitu ya. Nah, sekutu ya. Nah, jadi trinitas itu artinya adalah ketigaan yang esa atau compounded singleness ya. Nah, ilustrasinya begini Bu ya. Allah kita yang esa itu hanya Sang Bapa. Ingat ya. Allah kita yang esa itu hanya Sang Bapa. Nah, Sang Bapa Allah yang esa ini, Allah itu artinya bukan nama. Allah itu adalah sesembahan yang esa. Adalah Sang Bapa. Nah, Sang Bapa itu sifatnya nama keagungannya adalah Yod-Heh-Vav-He yang artinya Sang Ada. Nah, sifatnya Sang Bapa ini dia transenden, memenuhi segala sesuatu. Dia tak terhampiri, dia itu tidak kelihatan. Nah, itu ciri Sang Bapa ya. Nah, di dalam diri Sang Bapa ini dia memiliki firman. Yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu. Firman itu dalam bahasa Yunani adalah logos, yang artinya daya cipta, ilmu atau kecerdasan atau ide ilahi. Nah, jadi Sang Bapa ini menciptakan semesta ini menggunakan firman-Nya. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah, berfirmanlah Bapa, jadilah terang. Berarti dia menjadikan terang menggunakan firman-Nya. Karena berfirman itu kata kerja. Kata bendanya adalah firman. Sama seorang bersepeda. Dia bersepeda itu tindakan, tetapi kata bendanya adalah sepeda, menggunakan sepeda. Jadi kalau berfirman menggunakan firman. Nah, Sang Bapa ini itu menjadikan segala sesuatu melalui firman-Nya. Yohanes 1 ayat 3. Coba kita buka Yohanes 1 ayat 3 ya. Bentar ya. Kita lihat di sini Yohanes 1 ayat 3. Apa dikatakan di sini? Nih, Yohanes 1 ayat 3 ya. Segala sesuatu dijadikan melalui dia. Dia di sini adalah firman. Dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi tanpa firman tidak ada yang dijadikan. Jadi firman oleh firman inilah Sang Bapa itu menjadikan segala sesuatu. Dan firman itu disebut sebagai anak. Oke. Oke. Nah, selain memiliki firman, Sang Bapa tadi memiliki roh. Yang oleh rohnya itu dia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Ya, itulah Roh Kudus. Coba kita lihat Ayub 33 ayat 4 ya. Apa bunyinya di sini? Nih, Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah menjadikan aku dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Berarti roh Allah itu dihembuskan untuk menghidupi kita. Ya. Nah, lalu Sang Bapa dengan firman-Nya sendiri dan rohnya sendiri itulah Trinitas, Bu. Nah, mengenai Yesus, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, bukan Sang Bapa, tetapi firman yang di dalam Bapa. Oh iya. Ayatnya mana? Nih. Yohanes 1:11. Iya, itu ayat paling terkenal itu. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Ya, jadi firman Allah itu, Alkitab mencatat firman Allah itu disebut dan dinyatakan sebagai anak. Ya, jadi saya mengatakan dia disebut anak bukan karena karangan, tapi Alkitab sendiri yang ngomong. Yohanes sendiri ya. Nah, jadi Yesus adalah bukan Bapa yang menjadi manusia, tetapi firman-Nya Sang Bapa yang menjadi manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia, Bu, yang kesalib itu adalah kemanusiaannya. Yang laki-laki itu adalah gender kemanusiaannya yang ditambahkan. Inkarnasi ini artinya di dalam daging. Itu di dalam daging. Karnasi itu dari karni. Karni itu daging. Makanya karnivora itu pemakan daging. Jadi karni itu daging, inkarnasi di dalam daging. Dalam daging. Nah, ketika dia di dalam daging, dia punya dua kodrat. Dia adalah Allah karena pada mulanya dia adalah firman-Nya Bapa yang adalah Allah. Dia adalah manusia karena dia menambahkan kodrat manusia. Jadi ketika dia mati dalam keadaan sebagai manusia, dan kelaki-lakiannya itu datang dari
kemanusiaannya. Kemanusiaannya. Ya, jadi Wah. jangan salah ya Bu Konia, Iya, bahwa bukan Bapa yang menjadi manusia, tetapi firman-Nya Bapa yang keluar dari Bapa yang menjadi Yang manusia. menjadi manusia. Paham ya? Wah, saya baru tahu loh, sudah lama saya hidup di dunia ini dan menjadi Kristen. Ini baru saya benar-benar detailnya tahu. Nah, ini dia, ya. Mungkin Karena saya memang tambahkan kita- satu pertanyaan ini, Kenapa Bu ya kita? Elia. Kenapa di gereja itu nggak pernah diajarkan seperti ini ya? Jangan salahkan gerejanya. Kitanya yang harus mencari, ya. Kita Nggak carinya boleh di salah gereja. Elia, kamu tuh hebat, enggak? Mungkin saya tambahkan satu pertanyaan ini dari Ibu Koni nih. Ketika sang firman dari Bapa itu menjadi manusia, apakah firman yang dalam Bapa itu sudah hilang lagi? Oh tidak, firman Allah menjadi manusia. Nah, firman ini kan akal budinya Bapa ya. Misalnya nih, saya buat ilustrasi ya. Saya apalah ya saya bilang ya. Pantesan aja Yesus bilang. Pantesan ada ayat ya, Yesus bilang kalau mau minta sesuatu kepada Bapakku di dalam namaku, begitu ya. Hah? Ya. Iya tuh. Misalnya begini Bu, misalnya begini ya. Kalau firman Allah menjadi manusia, apakah Allah itu kehilangan firman-Nya? Misalnya benda ini, ya, ini Iya. adalah power bank, ya, Oke. atau yang lebih familiar lah. Ini pulpen inilah, ya, ini pulpen. Nah, pulpen ini sebelum dijadikan benda, ini adalah ide di dalam otak manusia, betul? Nah, ketika apa yang di dalam otak saya ini saya jadikan pulpen, apakah otak saya menjadi hilang ketika saya ciptakan pulpen? Kan Tidak lah. Karena kita yang kita pencipta. Ya, jadi ketika idenya saya menjadikan pulpen, itu bukan berarti ide saya hilang. Maka ketika firman Allah menjadi manusia, bukan berarti Allah itu kehilangan firman atau kehilangan akal. Itu dia. Berarti Karena akal itu bukan numerik tetapi ordinal. iya betul. Ya. Makanya kan orang-orang yang nggak paham ya, kan kita kan orang Kristen ini kadang-kadang Kristen warisan aja ya, asal percaya saja toh. Jadi kadang kita mikir kalau Allah sudah ke dunia, terus di surga siapa? Nah sekarang saya baru paham. Iya, jadi kan ada oneness yang bilang tadi, kalau Bapa menjadi manusia, lalu siapa yang diajak Yesus berbicara? Saya baru paham. Terima kasih Tuhan. Oh Lord, thank you. Saya tidak sia-sia loh. Saya tadi hanya iseng buka ini TikTok. Terus saya biasa ngikutin Elia ya, tapi saya nggak pernah naik. Oke deh, nggak apa-apa gitu kan. Ini tadi cuma berapa menit, tiba-tiba saya naik. Puji Tuhan. Jadi makanya Yesus bilang, mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Nah, Artinya itu itu dia. apa? Karena gini Bu, karena kita mengenal Bapa yang tidak kelihatan ini, itu melalui Yesus yang adalah akal budinya Bapa yang menjadi manusia. Terima kasih. Makanya Tuhan Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oh, Tuhan, terima kasih. Karena kalau ada orang mengaku bahwa misalnya nih umat abad ke-7 ya, itu selalu bilang begini, kami sembah Bapa, kami nggak perlu sembah Yesus. Nah, masalahnya, mungkinkah kamu mengenal Bapa tanpa Yesus? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Apakah gini, saya kenal Ibu Koni melalui firman Ibu Koni yang menjadi suara di telinga saya. Kalau Ibu Koni tidak bersuara, tidak berfirman, ya, saya tidak bisa kenal Anda. Nah, kalau saya mengenal Ibu Koni yang adalah firman Allah menjadi suara di telinga saya, maka saya mengenal Allah Sang Bapa melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Oke. Ya, jadi kalau ada orang mengaku kami sembah Bapa tanpa sembah Yesus. Yesus berkata, barang siapa menghormati Bapa, ia menghormati anak. Barang siapa menghormati anak, ia menghormati Bapa. Bagaimana cara menghormati Bapa? Dengan menyembahnya. Maka firman yang di dalam Bapa dan rohnya Bapa sendiri juga harus disembah. Iya. Nah, betul. Yesus adalah firman-Nya Bapa, maka Yesus juga harus disembah. Oke.
Gitu. Iya, iya. Nah, ini disalahpahami oleh Iya, nabi-nabi betul. palsu.